Pemirsa, Putri Chandrawati diminta menjelaskan mengenai tugas Brigadir Yosua sebagai kepala urusan rumah tangga. Hakim pun menanyakan kepada istri Verdi Sambo perihal uang yang diberikan setiap bulan kepada Brigadir Yosua. Yosua saya kenal tahun 2019, tepatnya Desember, sebagai driver suami saya. Sebagai driver suami saudara hingga pada bulan Juli atau ada perubahan? Waktu itu Deriki biasa membantu saya karena kebetulan saya adalah bendahara umum Bayangkari Pengurus Pusat, jadi ada aktivitas untuk ke kantor Bayangkari. Jadi Pak Verdi Sambo menunjuk Yosua untuk sebagai driver saya. Sejak kapan Yosua menjadi driver saudara? Kurang lebih 2021 Oktober. Kurang lebih 2021 bulan Oktober ya, hingga bulan Juli. Iya, ya. Boleh dijelaskan tugas sehari-hari dari Yosua pada saat dia mengikuti saudara? Yosua adalah driver yang ditunjuk oleh suami saya untuk membantu saya, terutama pada saat saya bertugas khususnya untuk ke Bayangkari, karena kebetulan saya adalah pengurus di Bayangkari. Selain itu ada lagi tugas yang lain? Ya, karena Yosua ini biasanya berhubungan dengan staf Bayangkari untuk menerima laporan keuangan yang dimana saya setiap minggunya harus menandatangani, dan saya juga harus mengembalikan laporan tersebut kepada Ibu Kapolri. Dan Yosua harus mengembalikan melaporkan pada saudara Ibu Kapolri. Terus? Dan juga Yosua membantu dalam kas operasional rumah tangga. Coba diceritakan bagaimana yang kemarin ada istilah di antara para ajudan karungga atau kepala rumah tangga di rumah saudara. Saya tidak pernah menjadikan Yosua karungga. Tidak, pertanyaan saya coba dijelaskan mengenai karungga. Kemarin kan para ajudan banyak bercerita, termasuk para terdakwa ini bercerita bahwa ada istilah jabatan di rumah saudara itu sebagai karungga. Apakah saudara tahu hal itu? Mungkin para ADC yang menyatakan bahwa Yosua karungga karena mungkin membantu saya dengan kas operasional. Jadi kalau ada pengadaan untuk rumah tangga dikelola oleh Yosua, mungkin pada saat itu mereka menyebutnya karungga. Tapi kalau saya yang saya maksudkan jabatan karungga itu sejak kapan? izin yang mulia, kalau Yosua hanya sebagai driver Saya tidak terbatas pada Yosua. Saya mau nanya, apakah saudara tahu ada istilah di para ABC atau ajudan itu ada jabatan karungga? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Dan mengenai peralihan siapa saja yang memegang kalau saudara mengatakan tidak tahu karungga, berarti saudara tidak akan tahu bagaimana para ADC ini dipercaya oleh keluarga saudara untuk memegang sejumlah uang untuk mengelola kemudian membayarkan segala kebutuhan. Tahu nggak? Kalau para ADC maupun ART di rumah saya tahu kalau Yosua diberikan tanggung jawab untuk pengelolaan keuangan kas operasional. Apakah hanya terbatas pada Yosua? Ada Deriki juga untuk pengelolaan kas operasional di Magelang. Selain itu, hanya dua itu. bagaimana dengan saudara saksi Gade? Dan itu dulu sebelum Deriki, jadi mohon yang mulia, sebenarnya dulu Gade yang membantu saya pertama. Tapi karena Gade itu minta cuti karena
lalu diganti ditunjuk oleh Pak Ferdi Sambo sementara oleh Yosua. Artinya kalau para ajudan itu mengatakan adalah istilah karungga, kalau saudara mengatakan mengelola keuangan ya. Betul ya, Mulia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mekanisme orang yang saudara tunjuk untuk mengelola keuangan tersebut? Saya memberikan mobile banking ke Yosua untuk membayar kebutuhan. Kalau ada kebutuhan seperti misalnya kebutuhan rumah tangga seperti pembayaran wifi, pembayaran listrik, dan lain-lain, ataupun kebutuhan yang saya bayarkan. Saudara percayakan pada pengelola keuangan tersebut. Ya. Berapa setiap bulan saudara kasih kepercayaan uang tersebut kepada pengelola keuangan? Kalau untuk keuangan, pensiun tidak ada nominal pastinya, tergantung banyaknya kebutuhan atau kebutuhan yang ada. Bagaimana? Kalau untuk pensiunnya yang mulia, saya tidak memberikan nominal yang pasti karena tergantung daripada kebutuhannya. Tergantung pada kebutuhan. Tetapi kepastiannya setiap bulan berapa yang saudara berikan? Mohon izin yang mulia, saya keberatan untuk menjawab. Bukan, pertanyaan saya berapa? Karena ini ada kaitannya nanti dengan alat bukti yang dihadirkan oleh jasa penuntut umum di ruangan ini. Saya tidak bisa memastikan berapa nominalnya yang mulia. Saudara tidak bisa memastikan. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah itu harus menggunakan rekening mereka atau pakai rekening saudara? Mohon izin yang mulia, karena waktu itu saya juga sudah minta izin dulu sebelumnya kepada Ricky maupun Yosua untuk dibuatkan rekening atas nama mereka. Kami sebenarnya untuk memudahkan mereka untuk melakukan transaksi. Karena kalau pakai nama saya, pada saat memakai untuk pembayaran ATM, kadang-kadang waktu memakainya itu nama saya kan Putri. Kadang-kadang itu suka dipermasalahkan. Apa yang dipermasalahkan? Karena yang pakai misalnya Ricky atau Yosua, tapi namanya Putri, tapi di pakaian mereka pasti bermasalah karena bukan nama mereka. Padahal kan itu untuk membantu tugas saudara. Iya, maka itu saya minta izin kepada Ricky dan Yosua untuk membuka rekening atas nama mereka untuk memudahkan mereka. Kita akan lanjutkan diskusi kita dengan pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Mas Kirdi masih bersama kami ya. Mas Kirdi, kalau tadi dikatakan atau kita berbincang mengenai penciptaan ekspresi begitu ya. Apakah mungkin ini penciptaan ekspresi dilakukan ataupun diskenariokan begitu untuk menutupi agar tidak terjadi, mungkin kalau misalnya menciptakan ekspresi adanya ataupun melihat ekspresi yang berlebihan begitu ya, akan ada fakta yang terbuka, artinya diskenariokan untuk tetap saja, datar saja begitu selama persidangan. Sangat mungkin. Jadi gini, bagaimana cara PC menjawab itu membuat kita sebetulnya bisa melihat dua aspek. Aspek pertama adalah ketika seseorang, misalnya katakanlah PC, katakanlah gitu ya, sudah merencanakan sebuah jawaban, sudah merencanakan sebuah alur paparan seperti model hal presentasi dan mengalir. Kalau pertanyaan tentang Karungga, maka jawabannya begini. Kalau pertanyaan terkait dengan Magelang, jawabannya begini. Pertanyaan terkait rumah, jawabannya begini. Dan itu sudah diulang-ulang terus, maka akan muncul sebuah bentuk, katakanlah ekspresi, istilahnya apa ya, ekspresi penutup yang namanya yang akan membuat orang itu terlihat lebih tenang, lebih kalem, lebih kemudian tidak memunculkan ekspresi-ekspresi yang berbagai macam ya. Dan kemudian yang kedua, kalau misalnya ada pertanyaan yang mengarah selain dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan, disinilah kemudian bisa munculnya beberapa ekspresi, kita menyebutnya hotspot ya, ada ekspresi-ekspresi bocoran gitu istilahnya yang muncul.
Apakah itu kemudian bisa munculan berupa ekspresi di wajah, apakah di tubuh misalnya, gerakan-gerakan tertentu, apakah kemudian gestur, gerakan tangan, dan sebagainya. Nah, namun di posisi kedua ini, kita pun masih bisa jagain bahwa misalnya, oke, tangan kiri taruh aja di pangkuan ya, tahan di situ, gitu ya. Ini juga pernah terjadi di beberapa, contohnya beberapa katakanlah debat pilpres gitu, itu juga muncul, juga ada metode-metode seperti yang saya perhatikan waktu itu, karena saya juga komentarin. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu dilakukan? Nah, buat saya, begitu PC menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Hakim, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sangat sederhana. Contohnya tentang terkait Karungga, gitu, terkait siapa yang ikut ke Magelang, terkait berapa jumlah uang yang tadi kemudian ditanya sama Hakim gitu. Maka jawabannya berbelit-belit, jawabannya itu nggak tentulah begini. Padahal bisa antara misalnya 1 juta sampai 2 juta gitu misalnya. Bisa dijawab seperti itu, ya, direct, lugas. Tetapi kegagalan dalam menjawab pertanyaan secara lugas itu adalah salah satu penanda verbal bahwa seseorang itu menyembunyikan sesuatu. Oke. Ya, dan kemudian kalau dia tetap berpegang jawaban yang dia sampaikan terus, maka nggak akan kelihatan ekspresi-ekspresi di luar itu. Tapi begitu dia kemudian dikejar dan kemudian dia berusaha menjawab jawaban yang tidak dipersiapkan sebelumnya, disitulah sebetulnya ekspresinya berkeluar. Dan sepertinya ini cukup disadari sehingga jawaban-jawaban masuk tetap dalam koridor tersebut. Yang kenapa implikasi hukumnya sudah banyak. Misalnya diakui bahwa ada mungkin Karungga, diakui kemudian ada pekerjaan-pekerjaan dilakukan ADC atau ajudan yang di luar job desk-nya, maka ini kan namanya penyalahgunaan wewenang. Ya, yang tentu saja sebetulnya kalau kita perhatikan, kita cari, kita gali, kita lakukan penyelidikan, nggak sedikit sebetulnya terjadi di lingkup yang lebih luas. Bisa di kepolisian, bisa di TNI, bisa di kemudian pejabat sipil, banyak sekali sebetulnya. Nah, itu implikasinya kalau ranah personal sih nggak apa-apa, tapi ini kan publik, semua orang tahu jadinya. Ya, bisa digali lebih jauh, bisa jadi masalah baru nih. Tapi kalau misalnya untuk menjaga ekspresi, katakanlah ini khususnya dalam ruang sidang begitu ya Mas Girdi, untuk menjaga ekspresi dalam persidangan ini sebenarnya seberapa penting begitu untuk menunjukkan apakah ini berbicara benar ataupun membicara fakta atau mungkin bohong begitu, seberapa penting ini? Kalau dari sisi pandang katakanlah saksi, misalnya yang duduk di kursi saksi tersebut, maka sangat penting bagi dia untuk menceritakan apa adanya dan akan terlihat. Contoh ya, contoh paling gampang aja gitu. Kita nggak bisa memihak di sini, tapi kalau kita bicara dalam ranah sains ilmiah, buat saya Eliezer ketika menjelaskan seringkali tidak ada jeda. Kemudian apa yang disampaikan itu kemudian lugas langsung dan setiap pertanyaan dijawab dengan juga langsung gitu tanpa ada persepsi opini dan sebagainya. Buat saya itu adalah penanda yang cukup besar untuk orang yang tidak ada beban, ngomong apa adanya dan sesuai dengan yang saya katakan bahwa penanda panca inderanya. Jadi apa yang dia lihat, dia dengar dan dia rasakan bisa langsung diceritakan tanpa harus melalui proses berpikir. Ini artinya apa? Nggak pakai saringan, ya udah cerita aja. Dan bisa kita ambil sebuah hipotesa bahwa dia berkata jujur. Gitu. Sementara orang yang cenderung berhati-hati, saya ngerti berhati-hati itu penting supaya tidak salah ngomong. Tapi kalaupun salah ngomong karena dia memang misalnya gugup segala macam, ya semua orang duduk di kursi tersebut, apakah dia terdakwa, apakah saksi, gugup itu biasa kok. Dan Yang Mulia Hakim juga tahu. Tapi kalau ketika gugup, kemudian salah-salah kata 1-2 kata itu wajar. Yang jadi nggak masalah adalah kalau salah-salah katanya itu adalah banyak dari awal sampai akhir sejam pemeriksaan gitu, kesaksian itu salahnya terlalu banyak. Nah itu mencurigakan. Atau jawabannya adalah jawaban yang sudah yang dia sampaikan dan bertahan pada jawaban itu tidak bisa atau tidak mau menjawab secara lugas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh hakim atau JPU misalnya gitu. Ya, kalaupun misalnya menjawab tidak lugas, terlalu memakan waktu dan kemudian katakanlah masih juga tidak memberikan jawaban yang sebetulnya sederhana. Berapa sih gitu? Itu kan sederhana. Atau Karungga gitu, langsung beloknya ke Yosua lagi, beloknya ke Yosua lagi. Walaupun hakim sudah dengan sangat lugas bilang nggak harus terkait Yosua gitu. Karena ini ada banyak faktor lain yang terkait buat saya dan ini sangat dijaga oleh mereka. Jadi istilahnya saking banyak yang ditutup-tutupi, kalau opini saya pribadi, jadinya
nutupinnya juga setengah mati, harus hati-hati Bang. Dan ini membuat jadi ekspresinya perlu diatur pelan-pelan, kata-katanya perlu pelan, tenang gitu ya. Jadi seolah-olah kayak jujur, tapi malah terlihat sekali bahwa ini terlalu banyak yang kemudian nggak dibuka secara bebas di sini. Baik, Mas Girdi, ini menarik sekali. Kemarin juga sempat Sambo menjadi saksi dalam persidangan Baradae. Ini juga mungkin kita bisa diskusikan perbedaan Sambo ketika dalam persidangan Baradae dan juga sebelumnya yang sikapnya lugas begitu. Namun dijawab usai jeda, dan pemirsa, kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.